Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Saya mau bikin rendang daging sapi sebanyak 2 kilogram. Oke, baiklah. Bumbunya dulu ya. 2 lembar daun kunyit. Ini besar-besar banget. Kemudian 5 lembar daun salam, 10 lembar daun jeruk, 200 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, kemudian 3 ruas lengkuas, 2 ruas jahe, 7 batang serai. Garamnya saya pakai 1,5 sendok makan. Kaldu bubuk 1 sendok makan, ketumbar 1,5 sendok makan, bunga lawang 3-4 buah, kapulaganya pakai 8 buah, dan ini adalah buah biji cengkeh. Ini adalah biji pala 1 sampai 1,5 ya. Kalau mau ditambahkan cengkeh boleh juga 10 buah. Nah, ini saya pakai cabai merah keriting yang sudah dihaluskan sebanyak 300 gram. Bumbunya akan saya haluskan menggunakan chopper keluaran dari Mitoshiba Elektronik, kodenya CH100. Teman-teman kalau misalnya mau pakai kunyit boleh dibakar, tapi kali ini saya nggak mau pakai ya. Lengkuas mudanya akan saya ikut haluskan. Dua sampai 2 seperempat kilogram daging, kemudian santan kental dan santan encer dari 5 butir kelapa. Standarnya sih 6, standarnya sih 6, tapi saya cuma pakai 5 butir kelapa. Teman-teman, saya menggunakan panci atau bisa difungsikan sebagai wajan. Ini namanya Low Presto, keluaran dari Stain Cookware, besar banget kapasitasnya. Sudah saya kasih minyak goreng untuk menumis bawang. Minyaknya jangan banyak-banyak, kurang lebih 3 sendok makan lah. Setelah harum dan layu, masukkan cabenya. Ini gunanya cabenya dihaluskan terpisah. Ditumis sampai benar-benar layu. Baru nanti dimasukkan dagingnya serta bumbu yang lain. Teman-teman, kalau misalnya sudah setengah matang cabai dan bawangnya, masukkan dagingnya. Ini bekas cabai, saya masukkan santan encer. Masukkan santan encer sampai terendam. Ketumbar, bunga lawang, kemudian kapulaga dan kaldu bubuk masuk. Garam,
serai salam lengkuas yang sudah digeprek. Ini sisa lengkuas yang tadi, daun jeruk. Biji palanya mau saya parut aja. Teman-teman, setelah ini dimasak, kalau misalnya airnya habis, ditambahkan lagi dengan santan encer, habis lagi ditambahin lagi sampai benar-benar empuk dagingnya, dan terakhir adalah santan kental. Nah, untuk rendang ini ada rendang basah dan ada rendang kering. Sesuai teman-teman maunya yang basah atau yang kering ya. Maksudnya basah itu berkuah. Oke, biarkan saja masak sampai matang. Teman-teman, ini minyaknya keluar banyak banget karena santannya dari 5 butir kelapa. Nah, kalau misalnya mau rendang yang kering, ini masih makan waktu kurang lebih setengah jam lagi ya. Teman-teman, rendang Padang ala saya sudah selesai. Ini enak banget. Tips supaya rendangnya awet, kalau sudah matang, sudah selesai, didinginkan benar-benar dingin. Kalau mau disajikan tinggal disajikan, tapi kalau misalnya mau dimakan sehari 2 hari lagi, silakan simpan di dalam freezer lalu dipanaskan. Setelah ini jangan banyak mengaduk supaya tidak basi. Masak dengan api super kecil. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.